Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah menakjubkan tentang zaman keemasan Islam di Baghdad. Mari kita lihat bagaimana kota ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, matematika, dan kedokteran yang menerangi dunia. Kota Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Dia memilih lokasi yang strategis di tepi sungai Tigris untuk membangun ibu kota yang baru, yang kelak menjadi pusat kekuatan politik dan kebudayaan. Baghdad berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Kota ini menarik para pedagang, cendekiawan, dan seniman dari berbagai penjuru dunia. Salah satu prestasi terbesar dari zaman ini adalah pendirian Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan diperluas oleh putranya Al-Mamun. Ini adalah pusat pembelajaran di mana para ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menerjemahkan, menulis, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah atau House of Wisdom tidak hanya menjadi simbol dari kekayaan intelektual, tapi juga bukti dari komitmen para penguasa Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan. Di sini, para cendekiawan bekerja tanpa henti untuk menerjemahkan karya-karya kuno ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan di Baitul Hikmah menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani, Persia, dan India. Karya-karya besar dari Aristoteles, Galen, Hippocrates, dan banyak lainnya diterjemahkan dan dipelajari dengan mendalam. Mereka juga membuat penemuan-penemuan baru yang penting dalam berbagai bidang. Khalifah Al-Ma'mun sangat mendukung ilmu pengetahuan. Dia mengundang cendekiawan dari berbagai negara, termasuk Yunani dan India, untuk datang ke Baghdad dan berkontribusi di Baitul Hikmah. Ini menciptakan lingkungan yang sangat kaya dan beragam secara intelektual. Salah satu tokoh penting dari zaman keemasan Islam adalah Al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Dia menulis kitab Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang menjadi dasar bagi ilmu Al-Jabar modern. Kitab ini memperkenalkan metode sistematis untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat. Selain itu, para matematikawan Muslim mengembangkan sistem bilangan desimal dan konsep angka nol. Sistem ini berasal dari India, tetapi para ilmuwan Muslim mengembangkannya lebih lanjut dan menyebarkannya ke dunia Barat. Sistem ini mempermudah perhitungan dan menjadi dasar bagi ilmu matematika yang kita kenal sekarang. Ilmuwan seperti Al-Battani, yang dikenal di Barat sebagai Albategnius, membuat kontribusi besar dalam astronomi. Dia menghitung panjang tahun matahari dengan sangat akurat, hanya selisih beberapa menit dari nilai yang kita ketahui saat ini, dan mengoreksi beberapa kesalahan dalam karya-karya Ptolemy. Al-Biruni adalah salah satu ilmuwan terhebat dari zaman ini. Dia membuat pengamatan yang sangat tepat tentang rotasi bumi dan menghitung radius bumi dengan metode yang inovatif. Karyanya yang luas meliputi geografi, astronomi, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Al-Kindi, dikenal sebagai filosof Arab, juga memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang termasuk matematika, fisika, dan filsafat. Dia menerjemahkan banyak Aristoteles dan menulis tentang optik, musik, dan meteorologi. Di bidang kedokteran, tokoh seperti Al-Razi atau Rhazes dalam bahasa Latin membuat kemajuan besar dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Bukunya Al-Hawi adalah ensiklopedia medis yang menjadi referensi penting di Eropa selama berabad-abad. Al-Razi dikenal karena pendekatannya yang sistematis dan inovatif dalam pengobatan, termasuk penggunaan alkohol untuk disinfeksi. Tokoh penting lainnya adalah Ibn Sina atau Avicenna. Karyanya, The Canon of Medicine, adalah buku teks utama di sekolah-sekolah kedokteran Eropa hingga abad ke-11. Dia memberikan kontribusi besar dalam anatomi, farmakologi, dan psikologi. The Canon of Medicine adalah kompendium besar yang mencakup pengetahuan medis dari berbagai tradisi, termasuk Yunani, Persia, dan India. Selama zaman keemasan Islam, rumah sakit di Baghdad menjadi model bagi perkembangan medis di seluruh dunia. Rumah sakit ini menyediakan perawatan gratis dan dilengkapi dengan perpustakaan medis yang kaya. Salah satu rumah sakit terkenal adalah Bimaristan Adudi yang didirikan oleh Adud al-Daulah, di mana para pasien mendapat perawatan medis dan psikiatris. Al-Zahrawi atau Abul Chasis adalah seorang ahli bedah terkenal yang menulis Al-Tasrif,
sebuah ensiklopedia medis dalam 30 volume yang mencakup berbagai aspek kedokteran dan pembedahan. Karyanya menjadi referensi utama di Eropa selama beberapa abad dan memperkenalkan banyak alat bedah yang masih digunakan hingga hari ini. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Baghdad selama zaman keemasan Islam menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya. Para pedagang dan cendekiawan membawa pengetahuan ini ke Eropa, India, dan Cina, memberikan dasar bagi Renaissance di Eropa dan kemajuan ilmu pengetahuan di masa modern. Para cendekiawan Muslim menerjemahkan dan menyebarkan karya-karya ini ke Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. Universitas-universitas di Eropa mulai mengadopsi karya-karya ilmuwan Muslim sebagai bagian dari kurikulum mereka, menginspirasi para ilmuwan Eropa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan lebih lanjut pengetahuan tersebut. Peran pusat-pusat pembelajaran seperti Toledo dan Cordoba di Spanyol sangat penting dalam proses ini. Warisan dari zaman keemasan Islam terus hidup melalui karya-karya yang dikumpulkan dan dipelajari hingga hari ini. Banyak naskah kuno yang masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan besar di dunia, seperti di Perpustakaan Bodleian di Oxford dan Bibliothèque Nationale de France di Paris. Baghdad pada masa itu bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Para pedagang dari Cina, India, Afrika, dan Eropa datang ke Baghdad membawa barang-barang eksotis dan pengetahuan baru. Di alun-alun dan perpustakaan, para ilmuwan sering terlibat dalam debat dan diskusi yang sengit. Mereka bertukar ide, mengkritisi teori, dan bersama-sama mencari kebenaran. Diskusi ini mendorong lahirnya ide-ide baru dan inovasi yang luar biasa. Penerapan ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga pada praktik sehari-hari. Sistem irigasi yang canggih dikembangkan untuk mendukung pertanian, memungkinkan daerah di sekitar Baghdad menjadi salah satu wilayah pertanian yang paling produktif di dunia. Teknologi juga berkembang pesat selama zaman keemasan Islam. Alat-alat seperti astrolabe yang digunakan untuk navigasi dan alat-alat medis yang canggih ditemukan dan disempurnakan. Astrolabe misalnya menjadi alat penting bagi para pelaut dan penjelajah untuk menentukan posisi mereka di laut. Arsitektur di Baghdad juga mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Masjid, istana, dan bangunan publik lainnya dibangun dengan teknik yang inovatif dan estetika yang luar biasa. Penggunaan matematika dalam desain geometris menjadi ciri khas arsitektur Islam. Baghdad pada zaman keemasan Islam adalah kota yang sangat beragam secara sosial dan budaya. Berbagai kelompok etnis dan agama hidup berdampingan, termasuk Muslim, Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian. Keberagaman ini menciptakan lingkungan yang kaya dan dinamis. Budaya juga berkembang pesat dengan adanya festival, pertunjukan seni dan sastra. Puisi, musik, dan seni kaligrafi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Karya-karya sastra dari penyair terkenal seperti Al-Mutanabi dan Abu Nuwas menjadi sangat populer. Pendidikan juga mendapat perhatian khusus. Sekolah dan madrasah didirikan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dan remaja. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu agama, tapi juga mencakup matematika, sains, dan seni. Namun, seperti semua masa kejayaan, zaman keemasan Islam di Baghdad juga mengalami akhirnya. Pada tahun 1258, Baghdad diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kota ini hancur dan banyak karya-karya besar yang hilang atau rusak. Dikatakan bahwa sungai Tigris berubah warna menjadi hitam karena tinta dari buku-buku yang dibuang ke dalamnya oleh para penyerang. Ini adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan budaya. Namun, ilmu pengetahuan dan warisan zaman keemasan Islam tidak sepenuhnya hilang. Para cendekiawan yang melarikan diri dari Baghdad membawa pengetahuan mereka ke daerah-daerah lain, termasuk ke wilayah Muslim lainnya dan ke Eropa. Mereka menjadi pembawa obor ilmu pengetahuan yang terus menyala. Hingga hari ini, karya-karya dari zaman keemasan Islam terus dipelajari dan dihormati. Mereka memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern menjadi inspirasi bagi generasi ilmuwan berikutnya. Zaman keemasan Islam di Baghdad adalah periode yang luar biasa dalam sejarah manusia. Ini adalah saat di mana ilmu pengetahuan, matematika, dan kedokteran berkembang pesat, memberikan kontribusi besar bagi dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.